Assalamualaikum. Panatua Zaesin akan melanjutkan perjalanan Xiaoyan masih di Pegunungan Bon, pertarungan antara suku naga Void kuno dan Heaven's Demon Phoenix. Xian abis baku hantam sama Feng King Er dan Huang Xuan, mereka kabur entah kemana. Baiklah, Panatua Zaesin akan membacakan spoiler alur cerita Xiaoyan. Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan like dan subscribe channel YouTube Panatua Zaesin. Terima kasih. Pertempuran melalui surga, bab 1251, pil obat kuno. Semua orang mengangguk ketika mendengar kata-kata Xiaoyan ini. Karena mereka telah mengambil buah asal naga Phoenix, tidak ada artinya lagi yang tersisa di sini. Melihat bahwa tidak ada yang aneh, Xiaoyan sekali lagi melirik ke dataran ini, di mana surga kuno Phoenix dan naga Void kuno telah mati. Jari-jarinya menekan platform batu dan tubuhnya muncul di sisi penghalang spiritual binatang itu. Xian di samping secara acak menarik garis retak dengan tangannya dan kelompok Xiaoyan bergegas keluar melalui celah tersebut. Cahaya keemasan bersinar di dalam hutan. Beberapa sosok muncul entah dari mana. Douki segera melonjak dari tubuh mereka setelah mereka muncul. Douki hanya ditarik setelah mereka gagal merasakan perubahan tak terduga di sekitar mereka. Orang-orang itu sudah melarikan diri sebelumnya. Sepertinya orang tua itu terluka parah. Xiaoyan menghela napas lega saat melihat hutan kosong lalu dia tertawa. Iya, dokter peri kecil dan yang lainnya juga mengangguk. Mata mereka menyapu sekitar tempat itu dan samar-samar mereka bisa mendengar suara dari beberapa pertempuran hebat dan raungan binatang buas yang ditransmisikan dari dalam hutan ini. Itu mungkin disebabkan oleh mereka yang menerobos masuk untuk mencari harta karun. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Keributan menjadi semakin besar. Cepat atau lambat itu akan mengganggu magical beast yang kuat di bagian dalam hutan. Hal-hal akan merepotkan jika kita akhirnya terjerat di dalamnya. Xiaoyan tidak tinggal lebih lama lagi setelah mengucapkan kata-kata itu, Tubuhnya bergerak dan melintas menuju jalur yang telah mereka ambil sebelumnya. Xian dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Kelompok Xiaoyan telah bertemu dengan cukup banyak pencari harta karun yang kuat di sepanjang jalan saat mereka terbang. Orang-orang ini merasa agak terkejut dengan tindakan kelompok Xiaoyan yang bergegas keluar hutan. Beberapa dari mereka yang berhati-hati berkedip ketika mereka melihat kelompok Xiaoyan bergegas keluar dari bagian dalam hutan. Hati mereka sepertinya memikirkan sesuatu. Akan tetapi, karena menurut kelompok Xiaoyan, mereka tidak punya pilihan selain menarik pikiran buruk dalam hati mereka. Kelompok Xiaoyan bergegas menuju ke arah asal mereka. Mereka bertemu dengan cukup banyak mata di sepanjang jalan tetapi tidak terhalang. Oleh karena itu, setelah sekitar 20 menit atau lebih, kelompok Xiaoyan sekali lagi muncul di pintu batu tempat mereka masuk sebelumnya. Selama perjalanan mereka keluar dari tempat itu, kelompok Xiaoyan tidak menemukan jejak kelompok Feng King Er. Sepertinya mereka telah pergi dengan cara lain. Hal ini menyebabkan Xiaoyan merasa menyesal. Pada saat ini, yang terakhir akhirnya memasuki kondisi lemah karena cedera pria tua berjubah hitam itu. Itulah kesempatan yang baik untuk memukul seekor anjing saat terjatuh. Gemuruh. Setelah perlahan membuka pintu batu, kelompok Xiaoyan sekali lagi melirik hutan kuno di belakang mereka. Mereka samar-samar bisa merasakan aura yang sangat ganas, menjadi semakin kuat. Rupanya beberapa orang yang tidak beruntung telah menembus ke wilayah beberapa keberadaan yang sangat kuat. Kelompok Xiaoyan dengan cepat pergi sambil diam-diam mengasihani orang-orang yang tidak beruntung ini. Setelah itu, mereka menutup pintu secara rapat. Semua orang melihat ke pintu batu yang tertutup rapat di dalam koridor yang luas. Setelah itu, mereka melihat koridor yang sudah berantakan ini dan kamar-kamar di sisi kedua. Mereka tanpa sadar tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Orang-orang ini terlalu biadab. Kemana kita harus pergi sekarang? Mata dokter peri kecil melihat ke arah Xiaoyan dan bertanya, "Mari kita berjalan ke dalam. Harta karun yang sebenarnya seharusnya berada di tengah aula besar." Xiaoyan berdoa sedikit. Setelah itu, dia menemukan arah mereka dan dengan cepat berjalan menuju koridor lain. Xian dan yang lainnya buru-buru mengikuti saat melihat ini. Koridor ini jelas telah dicuci secara kasar sekali selama kelompok Xiaoyan memasuki hutan kuno. Lingkungan sekitar tidak hanya massa yang lengkap tetapi kamar-kamar yang kembali bersih juga telah rusak sampai menjadi seperti reruntuhan. Hal itu menyebabkan seseorang terus menggelengkan kepalanya saat melihatnya. Setelah melihat bahwa jalannya sudah rusak hingga sedemikian rupa,
kelompok Xiaoyan pun tidak lagi tertarik untuk terus memandanginya. Mereka meningkatkan kecepatan mereka dan bergegas menuju pusat aula besar. Xiaoyan juga telah bertemu cukup banyak kelompok yang mencari harta karun di mana-mana selama mereka bergegas lewat. Hal yang menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit aneh adalah bahwa orang-orang ini tampaknya sedang terburu-buru menuju ke arah tertentu. Sebuah pikiran juga terlintas di hati kelompok Xiaoyan ketika mereka melihat adegan ini. Mereka bertukar pandangan dan mengangguk sedikit sebelum mengikuti kelompok ini. Pil obatnya. Xiaoyan tiba-tiba mencium aroma familiarnya setelah mengikuti kelompok ini melalui beberapa koridor. Sebuah pikiran terlintas di hatinya saat dia berkata dengan lembut, selain itu, ini adalah aroma pil obat yang sangat kaya. Rupanya, pasti ada cukup banyak pil obat. Jika saya menebak dengan benar, pasti ada ruang pil yang menyimpan pil obat. Oh, hati semua orang tertarik ketika mendengar kata pil obat. Pil obat akan selalu memiliki daya tarik yang besar di dunia ini. Selain itu, pil obat di tempat ini ditinggalkan oleh seorang elit doseng. Daya tangkapnya adalah lipat ganda. Keke, ayo pergi. Aku juga cukup penasaran dengan pil obat kuno ini. Ini adalah kesempatan bagus untuk melihatnya. Xiaoyan sadar bahwa semua orang tertarik setelah melihat ekspresi mereka. Dia langsung tertawa ketika jari-jari kakinya menginjak tanah. Kecepatannya tiba-tiba meningkat dan dia menyusul kelompok di depan dalam beberapa saat. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga mengaktifkan kecepatan maksimum mereka di belakang Xiaoyan. Semua orang nampaknya menjadi pekerja keras di bawah daya pikat pil obat kuno. Koridor di dalam aula besar itu seperti labirin. Namun, beruntungnya Xiaoyan mengandalkan aroma pil obat. Setelah menghabiskan lebih dari selusin menit, mereka akhirnya mulai melambat secara bertahap. Sebuah bangunan yang dipenuhi aura kuno berdiri di depan mereka. Dua kata besar yang megah hadir di atas gedung. Balai Pil. Xiaoyan membaca dengan lembut di mulutnya. Matanya beralih ke bawah. Pada saat ini, Pil Hall sudah ditemukan. Secara samar-samar, orang dapat melihat cukup banyak sosok manusia yang mencari-cari di mana-mana. Ayo pergi. Xiaoyan memberi isyarat dan merupakan orang pertama yang memasuki gedung besar ini. Kisah pertama Balai Pil ini sangat berantakan. Banyak sosok manusia dengan barbar menerobos masuk ke ruang penyulingan pil itu seperti bandit, menjarah segalanya. Kadang-kadang, pertempuran yang sangat intens akan meletus saat mereka memperebutkan pil obat. Mata Xiaoyan secara acak menyapu cerita pertama ini sebelum kehilangan minat. Dia melambaikan tangannya dan bergegas ke bagian dalam pil hall. Setelah menemukan tangga yang mencapai tingkat atas, dia langsung menuju ke lantai 2. Ekspresi Little Fairy Doctor berubah sedikit ketika mereka memasuki cerita kedua. Dia berkata dengan lembut, Xiaoyan, kamu harus memberi semua orang penawar jika kamu memilikinya. Ada racun di udara di sini. Kelompok Xiaoyan terkejut setelah mendengar kata-kata dokter peri kecil. Mereka menarik napas beberapa kali dan benar-benar merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pantas saja cerita kedua ini memiliki lebih sedikit orang. Sepertinya sudah ada orang yang menangkapnya. Mata Xiaoyan menyapu tempat itu dan segera berhenti di beberapa mayat di tempat yang jauh. Dari kelihatannya, mereka jelas adalah beberapa orang yang sayangnya diracun sampai mati. Xiaoyan mengeluarkan beberapa penawar yang biasanya dia keluarkan dari cincin penyimpanannya. Dia membagikannya kepada semua orang untuk dikonsumsi. Baru kemudian dia berkata, ada 3 cerita di pil hall ini. Ini hanya cerita kedua, sepertinya harta karun sebenarnya ada di cerita ketiga. Namun, karena cerita kedua memiliki udara yang beracun, sepertinya cerita ketiga tidak akan terlalu aman. Setiap orang harus berhati-hati. Petik 2. Semua orang mengangguk setelah mendengar pengingat Xiaoyan. Hanya dokter peri kecil yang mendekat dan tersenyum. Karena memiliki tubuh racun yang menyedihkan, hal yang paling tidak dia takuti adalah racun. Setelah kelompok melakukan pencarian singkat pada tingkat kedua, mereka hanya menemukan beberapa pil obat yang tidak berkadar tinggi. Kemungkinan orang lain telah meminum pil obat sebelum mereka. Setelah gagal mendapatkan hadiah secara tak terduga meski mencari sebentar, kelompok Xiaoyan hanya bisa menyerah. Mereka menemukan jalan menuju cerita ketiga, saling mengingatkan sebelum memasukinya. Cerita ketiga dari pil hall ini sangat luas. Ada berbagai ruang pil dengan ukuran berbeda yang sesuai dengan area di sekitarnya. Baik itu dalam hal dekorasi atau kemewahan, itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan 2 cerita di bawah ini. Udara racun di sini sangat padat.
Bahkan bisa mengikis Douqi di dalam tubuh seseorang. Hati-hati, dokter peri kecil paling sensitif terhadap racun. Dia merasakan bahwa udara bercampur dengan racun yang kuat ketika dia tiba. Segera, dia mengeluarkan pengingat. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Mata mereka melihat sekeliling mereka. Masih mungkin untuk melihat beberapa sosok manusia di cerita ketiga ini. Aura orang-orang ini semuanya cukup kuat. Yang terlemah juga ada di kelas Dousong. Tentu saja, jika mereka tidak memiliki kemampuan kecil ini, kemungkinan menerobos ke lantai 3 hanya akan berakhir dengan mereka mencari kematian. Kelompok Xiaoyan, yang tiba-tiba memasuki tempat ini, tidak diragukan lagi juga menarik banyak perhatian. Namun, tidak ada yang berinisiatif untuk datang dan mengobrol dengan mereka. Semua orang di sini berhati-hati terhadap satu sama lain. Aku ingin tahu apakah cerita ketiga memiliki pil obat tingkat 9 yang legendaris. Jika ya, itu akan sangat gila. Mata Tianhuo Zunze menyapu kamar pil di sekitarnya saat dia tertawa. Sepertinya tidak mungkin untuk memiliki pil obat tingkat 9. Pil obat tingkat itu kemungkinan juga sangat langka bagi seorang elit Douseng. Xiao Yan tersenyum. Dia secara acak menemukan ruang pil yang belum pernah dikunjungi siapapun dan perlahan masuk. Ukuran kamar pil ini cukup besar. Karena belum dilindungi oleh orang lain, masih tampil cukup cepat dan rapi. Setelah Xiao Yan menggeledah tempat itu, ia menemukan formula obat kuno. Dia melihat sekilas sebelum menyimpannya di cincin penyimpanannya. Saat ini, tidak ada waktu untuk mempelajari hal-hal tersebut secara terperinci. Selain ramuan obat ini, ada juga sejumlah pil obat yang belum dibuka. Dari aroma pil yang samar-samar merembes keluar, sepertinya pil obat tingkat 7. Namun, tidak ada catatan tentang pengaruhnya terhadapnya. Xiao Yan juga tidak bisa merasakannya dalam waktu sesingkat itu. Setelah menyelesaikan pencarian ruang pil ini, kelompok Xiao Yan sekali lagi mengubah target mereka dan memasuki 8 ruang pil satu demi satu. Walaupun mereka tidak mendapat banyak kejutan, mereka dapat dianggap telah memperoleh sesuatu. Selain itu, beberapa formula obat kuno juga cocok untuk Xiao Yan. Bagi seorang alkemis seperti dia, formula obat terkadang jauh lebih berharga daripada pil obat. Berderak, kelompok Xiao Yan sekali lagi membuka ruang pil yang berdiri di sudut. Matanya menyapu seluruh tubuhnya dan alisnya sedikit dirajut. Dibandingkan dengan kamar pil lainnya, tempat ini tidak diragukan lagi jauh lebih sempit. Apalagi dari tampangnya yang terlihat berantakan ini, sepertinya sudah dikunjungi oleh orang lain. Ayo pergi. Xiao Yan kehilangan minatnya setelah matanya menyapu ke dalam. Dia mengucapkan tangannya dan baru saja hendak berbalik dan pergi ketika sesosok kulit putih tiba-tiba bergegas melewati ruang pil yang berantakan. Munculnya sosok kulit putih yang tiba-tiba juga membuat kelompok Xiao Yan terkejut. Douqi pada dasarnya tertanam di dalam tubuh mereka saat itu. Mata mereka juga mengikuti sosok putih yang berkedip dan melihat ke atas. Mereka terkejut, hanya seekor binatang kecil dengan bulu putih di atasnya. Binatang kecil ini tampak seperti kucing yang sangat gemuk. Penampilannya yang bulat membuatnya tampak sederhana dan jujur. Akan tetapi, hampir tidak ada energi yang tersisa di dalam tubuhnya. Itu seperti binatang kecil biasa. Apa? Kelompok Xiao Yan menghela napas lega. Hati mereka yang tegang juga sedikit rileks. Dia melirik ke arah anak kecil yang bulat dan hendak membawa yang lain pergi ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di dalam hatinya. Tidak, itu tidak benar. Ini sisa-sisa kuno. Bagaimana mungkin seekor binatang kecil yang lucu dan gemuk yang tidak memiliki energi muncul di tempat ini? Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya. Dia sekali lagi mengalihkan pandangannya dan dengan serius menatap anak kecil bulat ini. Pada saat kemudian, dia sepertinya merasakan sesuatu. Sepasang mata mulai menonjol seperti katak dalam sekejap. Dokter peri kecil dan yang lainnya terkejut saat melihat ekspresi Xiao Yan ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat ekspresi Xiao Yan ini. Namun, sebelum dokter peri kecil dan yang lainnya sempat membuka mulut mereka dan bertanya, ekspresi Xiao Yan dengan cepat berubah menjadi merah cerah. Mulutnya penuh kata-kata vulgar yang tiba-tiba dan tanpa sadar keluar dari mulutnya. Sialan, orang ini sebenarnya pil obat.